Halo semuanya, nama saya Jonathan Tambunan dari kelas 11 IPS 5. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tugas kolaborasi yaitu geografi, sejarah wajib, sejarah peminatan, dan sosiologi tentang Jakarta. Pada bagian awal, materi geografi yaitu letak astronomis atau geografis dan letak strategis akan dijelaskan oleh Ahlis. Yang kedua, materi sejarah wajib yaitu tentang percampuran budaya lokal pada zaman kolonial yang akan dijelaskan oleh oleh Bima Pastika. Yang ketiga itu sejarah peminatan, materi sejarah peminatan tentang suku atau adat yang ada di Jakarta yang akan dijelaskan oleh Zanzibar. Yang terakhir yaitu sosiologi, itu tentang akulturasi budaya dan kelompok sosial yang ada di Jakarta yang akan dijelaskan oleh Elpanditia. Oleh karena itu, mari kita lihat pembahasan pertama itu tentang geografi. Letak astronomis DKI Jakarta adalah 6 derajat lintang selatan sampai 7 derajat lintang selatan dan 106 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur. Daerah perbatasan DKI Jakarta adalah utara dengan Laut Jawa, timur dan selatan dengan Provinsi Jawa Barat, dan barat dengan Provinsi Banten. Letak strategis lokasi Provinsi DKI Jakarta yang strategis di Kepulauan Indonesia menjadikan Jakarta pintu gerbang utama dalam perdagangan antar pulau dan hubungan internasional dengan pelabuhan utamanya Tanjung Priuk dan Bandara Soekarno-Hatta. Pada masa kini, Jakarta banyak memiliki peninggalan bangsa-bangsa Eropa. Salah satunya ialah Museum Fathahilal, yang berada di Batavia Lama atau yang lebih dikenal dengan Kota Tua. Bangunan ini dahulu merupakan balai kota Batavia yang dibangun pada tahun 1707 sampai 1710 atas perintah Gubernur Jenderal Johan van Horn. Bangunan ini menyerupai Istana Dam di Amsterdam, terdiri atas bangunan-bangunan utama dengan dua sayap di bagian timur dan barat, serta bangunan sanding yang digunakan sebagai kantor, ruang pengadilan, dan ruang-ruang bawah tanah yang dipakai sebagai penjara. Selanjutnya, budaya Jakarta merupakan budaya mestizo atau sebuah campuran budaya dari beragam etnis. Percampuran gaya Eropa dan Indonesia yang meliputi 7 unsur universal budaya yang menciptakan budaya baru yang didukung masyarakat yang menghuni kepulauan Indonesia, khususnya keluarga keturunan Eropa atau Belanda dan pribumi. Suku Betawi adalah sebuah suku bangsa di Indonesia. Mereka adalah keturunan penduduk yang bermukim di Batavia sejak abad ke-17. Suku Betawi berasal dari etnis dan bangsa masa lalu yang keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa yang didatangkan Belanda ke Batavia, yakni seperti campuran Sunda, Melayu, Makassar, dan Jawa. Ondel-ondel merupakan suatu kesenian atau adat yang berasal dari suku Betawi yang ada di Jakarta. Dalam sejarahnya, ondel-ondel diperkirakan sudah ada sejak tahun 1605. Hal ini tertuang dalam buku yang tertulis pedagang Inggris, Edmund Scott. Dahulunya, ondel-ondel digunakan sebagai bagian dari iring-iringan acara kerajaan. Ondel-ondel juga dipercaya sebagai untuk menolak bala. Yang pertama ada Forum Betawi Rempuk atau FBR. Forum Betawi Rempuk adalah sebuah organisasi masyarakat Betawi yang bermarkas di Jakarta. Kelompok tersebut didirikan pada tanggal 29 Juli tahun 2001 oleh dua kiai Betawi, yaitu Fadlu Aulia El-Muhir dan Lutfi Hakim. FBR bertujuan untuk memperjuangkan hak politik suku Betawi. FBR adalah sebuah organisasi etnis asli namun termarginalisasi yang berbasis di Jakarta. Pada saat ini, FBR memiliki lebih dari 300 cabang yang berada di kawasan metropolitan Jakarta atau Jabodetabek. Yang kedua ada Orkes Gambang Kromong. Dikutip dari jurnal Gambang Kromong sebagai identitas seorang Cina Benteng oleh Risma Sugihartati pada tahun 2019. Akulturasi yang terbentuk dari unsur kesenian yang dimiliki orang Cina dan Betawi ini
dijadikan sebagai upaya untuk mempertahankan kesenian gambang kromong sehingga tidak terkena pemberlakuan impres. Keunikan gambang kromong sebagai budaya akulturasi inilah yang dirasa harus terus dipertahankan. Oke, segini saja pembahasan kita tentang geografi, sejarah wajib, sejarah minat, dan sosiologi dari Provinsi DKI Jakarta. Saya harap semua dapat mengerti dan memahaminya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa kembali.